Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Halaman 41. 8 baris dari atas ke bawah. Dan jikalau ketinggalan makmum itu sebab hendak tamamkan Fatihahnya, imam ini rukuk, si makmum hendak menyelesaikan Fatihah. Imam hendak rukuk sudah, si makmum memilih menyelesaikan Fatihah. Gimana ini? Hingga rukuk imamnya, sampai imamnya akhirnya rukuk. Berarti si makmum memilih menyelesaikan Fatihah, tidak ikut rukuk dengan imam. Kalau penyebabnya karena 8 permasalahan yang sudah kita pelajari, seperti lambat bacaannya, itu kita sudah bahas, boleh terlambat 3 rukun yang panjang, boleh terlambat rukuk, boleh terlambat sujud pertama, dan boleh terlambat sujud kedua. Itu 3 rukun yang panjang. Tapi jangan sampai imam dan makmum yang lain memasuki rukun yang keempat. Apakah dia berdiri betul setelah sujud kedua? Apakah dia tahiyat akhir setelah melakukan sujud kedua? Si makmum harus berilmu. Nah, ini pentingnya, bukan semata-mata kita ngikut imam. Kalau makmum ini lamban bacaan, imam sudah sujud kedua, untuk mengejar imam itu di ketika imamnya duduk antara 2 sujud sebelum melakukan sujud kedua. Dan duduk antara 2 sujud setelah itu sujud kedua. Lamban bacaan si makmum ini hendak menyelesaikan Fatihah. Kalau ingin menyelesaikan Fatihah sampai akhirnya imam ini naik rakaat berikutnya setelah sujud kedua, wajib si makmum mufaraqah. Berarti hukumnya dia sendirian. Apabila tidak mufaraqah, batal sembahyangnya. Karena dia sudah melewati batas boleh terlambat di rukun yang panjang. Nah, ini sudah kita bahas ini. Untung pengen mengaji itu aja masalah. Untung. Orang banyak Bapak Ibu sekarang ini asal beribadah tapi tidak punya ilmu. Lalu ibadah itu rusak. Jangan asal beribadah hidup ini pakai ilmu beribadah. Kullu amalin bighairi ilmin yu'malu haqqan marjudatun lan tuqbalu. Setiap beramal tapi tidak dengan ilmu, amalnya itu ditolak. Kalau gitu caranya guru lebih baik kan amal parah lagi. Yang salah kepian dia dulu. Kenapa makan dengan ilmu? Nah ini penting lawan kita yang jangan cukup beribadah aja, jangan cukup menuntut ilmu. Jangan lewat HP menuntut ilmu itu. HP ini pasti bisa diedit semuanya sesuai kepentingannya. Iya, orang sindir pengajian dan ceramah di mana-mana. Kita pengajian anggaplah 1 jam antara maghrib dan isya. Masuk ke TikTok berapa menit? Paling panjang 10 menit. Ini ngambil ilmu yang 10 menit itulah. Padahal sejam pengajian itu masuk ke TikTok 10 menit. Berapa menit hilang penyampaiannya? Nah, jangan bingung kita. Guru itu bisa kena fitnah di akhir zaman karena dididik oleh orang yang ingin merusak citra perguruan. Banyak Bapak Ibu. Untung kita ngaji untung. Nah, kalau terlambat datang,
Imam hendak rukuk, lalu kita angkat takbir, baca Fatihah, tidak selesai kita baca Fatihah. Karena imam rukuk, maka putus Fatihah, kejar imam rukuk, maka Fatihah kita ditanggung imam. Yang ditanggung imam itu yang terlambat datang. Yang tidak ditanggung imam karena lamban bacaan, lamban gerakan. Masuk ke itu. Ayo yang hadir-hadir. Lamban gerakan Pak Ibu. Ulun di kadang-kadang melihat makmum itu. Makmum itu ya. Lamban berdiri. Lamban menuju rukuk. Lamban menuju sujud. Kakinya bermasalah. Tapi sidin berilmu. Lamban Pak Ibu. Lamban menuju sujud, lamban. Naik dari sujud, berdiri betul lagi lamban. Memang kaki sidin bermasalah. Akhirnya setiap gerakan lamban terus. Tapi guru dine aku ya sini. Mengaji juga dari bahwa boleh aja kayak aku nih terlambat 3 rukun yang panjang. Masya Allah. Ingatkan kalau masjid kita di ini pengajian kita masalah ini. Umur sidin berapa Bapak Ibu? 78 tahun. Untung jadi sidin dahulu aku mengaji. Bahwa boleh aja lamban itu gerakan dengan 3 rukun yang panjang. Masya Allah. Umur pian berapa? Ayo. Kepala 70 separuh boleh. Membahas masalah 3 rukun yang panjang. Membahas 3 rukun yang panjang. Sedangkan yang kita bahas di sini masalah ini. Berarti sidin mengaji kita ini. Bukan guru mengaji guru Seman Mulia bisa tuh. Mengaji guru Seman Mulia, pamannya guru Seumpo. Iya Pak Ibu, kitab itu udah berubah semuanya. Tapi kayaknya ada masanya ada lagi yang membacanya. Kitab itu udah berubah, tapi nanti yang membacanya langka. Membacanya sudah langka, apalagi menerangkan. Hanya kadang-kadang ceramah di mana. Hai pemuda, hai pemudi, kamu harapan bangsa. Para pejuang terdahulu kuat iman. Pakai berburu mungkin, tapi keyakinannya kuat. Bisa yang merdeka dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ada nggak dalam undang-undang? Ada apa lagi? Sampai itu ada di undang-undang. Ada. Tapi kalau luar dari Indonesia ini, dengan berkat rahmat Allah. Ada kan dengan didorong keinginan yang luhur. Ingat benar Bapak Ibu. Guru ini hafallah dari waktu pacar bendera pembacaan itu. Guru disuruh guru membaca. Guru membaca apa? Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Udin dari itu namanya. Kapan akan mulai ini? Apalagi Bang 5 dasar sila. Apa? Iya. Hanya orang umur 75 alam ini. Jadi lamban gerak. Uli Pak Ibu bisa maaf ceramah di mana-mana tuh. Kurangnya Pak Ika ini jadi duduk ya. Bahasa kasarnya tuh ada ketentuan dulu.
baju jarang. Kancingnya tuh tersalah-salah nama ini. Kancingnya aja nama ini. Kopi aja nama ini. Hadir ke pengajian. Besarungnya kan rapi. Puntalannya tuh taloloy lagi. Kalau taloloy lah. Ceramah ulang. Tapi kalau melihat sidin itu baik dulu. Melihat sidin itu waktu datang di anu sidin tangan sidin itu di anu orang dituntun, di endap orang di samping orang ceramah baik. Mencium orang ke tangan sidin ini ada sidinnya mau kopi anak ini ya. Anjing baju kita salah. Bujuran tuh baik. Duduk malah bungkuk. Duduk ini nanti. Nah, sobat ada kesempatan. Nah, Tuhan selesai oleh ceramah makanan. Kalau di samping sini, cok. Dan memang ajaran siapa? Mereka Tuhan bersyukur. Masya Allah, alim. Ini alim bersyukur itu. Alhamdulillah. Nah, kita sampaikan dari kitab Nikmatul Kubra coba dan Ibtidaul Wusul sama Syirah Indonesia. Masya Allah, hafal. Nah, ulun sampaikan dari kitab dari hafal sini. Langsung ulun ragam biar di siapa? Aku muridnya Guru Seman Mulia. Dan kedua ini muridnya Guru Seman dan sanatnya Mama Sidin Guru Seman Mulia itu Mama Guru Sompo. Ya Allah, ini ada potongan. Ini ada orang tinggal potongan, bilang ke ambulan, sana ambil duit kurang. Ya, Masya Allah, tolong sini. Apa sini kitab Allah sampaikan. Padahal kan ngomong dalam kitab Nikmatul Kubra ada ngomong. Jarang ulun ngomong seperti itu. Paling-paling mau sampaikan isinya. Lamma aradallahu ay yuharrika qalba abdillah harraka fil qalbi ayat zawaja. Paling-paling begitu. Itu kutipan dari kitab Nikmatul Kubra. Sihin tahu. Syirah Ibnu Hisham kamu sampaikan tadilah sama Nikmatul Kubra sama Ibtidaul Wusul. Aku cuai tahu penceramah nama ngarampot lanang ada. Ya, untung dalam hati bongkar ngarampot. Ini ada ya ngomong banyak hubungannya tuh lah. Ini hubungannya tuh ini memang dia orang soalnya mengarang dulu. Ngarampot aja. Tapi lucu. Alim ulun peluk sendiri. Aku sini mendamar panitia kisah guru kami mau undang Guru Udin di kampung kita ini. Guru Udin siapa? Guru Udin muridnya Guru Syukri. Aku mendamar Guru Syukrinya. Ayah Pagara muridnya Guru Syukri. Berat kalau begitu. Gimana ayah Pagara muridnya Guru Syukri. Anjir ketemu Guru Udin. Berat Bapak Ibu. Orang tambahnya murid. Umurnya ini berat diberi titah seperti itu. Rasa ada pantas. Nah, langkah ini sama.
kajian kita nih, nang lamban gerakan, lamban bacaan, boleh aja terlambat 3 rukun yang panjang. Orang rokok teruskan pakai hatian karena lamban bacaan. Termasuk lamban gerakan, naik orang baca Fatihah sudah separuh, sidin baru naik. Orang lamban gerakan, subhanallah sudah. Tapi Pak EBK wajib berdiri. Kalau dibuat berduduk, berduduk itu kalau nggak bisa berdiri. Kalau masih bisa berdiri, maulah duduk. Nggak bisa Bapak Ibu. Selamban-lambannya gerakan tetap wajib berdiri. Karena masih bisa berdiri. Kalau dipaksa berdiri tidak bisa, baru pindah ke berdiri. Amin Pak Ibu. Nah kemudian hingga rukuk imamnya dan bangkit imamnya daripada rukuknya iktidal, atau ia rukuk serta imamnya, nah si makmumnya rukuk serta imamnya, tetapi belum lagi ia dapat tumakninah dahulu daripada bangkit imamnya, daripada rukuk, ikut rukuk sama imam, tapi kan sempat tumakninah si makmum ini sebentar saja nggak sempat. Nih tasulisi rukuk, nih imam rukuk, Allahu Akbar, Allah, imam rukuk, Allah Akbar, ini Allahu Akbar. Nah langsung si imam ini langsung iktidal, berarti makmum nggak sempat tumakninah waktu rukuk tadi. Siapa itu? Belum lagi ia dapat tumakninah dahulu daripada bangkit imam, daripada rukuk. Dalam sekurang-kurang rukuk, maka luputlah rakaatnya tersebut 6 rakaat. Ini kajian kita nih. Ini bukan masalah 3 rukun yang panjang, enggak lagi ini. Ini secara garis besar sudah. Apabila menyelesaikan Fatihah, imam rukuk, menyelesaikan Fatihah, imam rukuk, putus Fatihah, ikuti rukuk imam, itu ingat yang terlambat datang. Kalau lamban bacaan, boleh terlambat 3 rukun yang panjang. Itu kesimpulannya itu. Coba Bapak Ibu, kalau kita kadang mengaji, ini kadang kalau belum sampaikan di ceramah ini, rumit. Ulun sampaikan di ceramah gimana? Ini bingung. Ceramah itu garis besarnya, nah orang mulai mencerna, balik ke rumah ada bingung. Coba kalau ulun ini ceramah, kalau kita terlambat datang, imam rukuk, kita terlambat datang ke masjid ke musala, lalu kita angkat takbir, cepat rukuk sama imam. Apabila sempat rukuk sama imam dan tumakninah, maka dapatlah dia rakaat. Ulun bertakwa, kira-kira jemaah yang banyak tuh paham atau tumakninah? Nah, makanya ulun maaf jarang menyampaikan yang rumit rinci dalam ceramah, supaya jangan ngambang dan jangan paling-paling belajarlah yang tentang fikih supaya benar benar cari dulu yang mau pas tentang fikih atau tasawuf. Nah berarti luput rakaatnya, maka hendaklah yang mengikuti imamnya barang yang ada pada imamnya, pada barang yang ada imam padanya. Misal kita terlambat datang, imam dalam keadaan sujud, takbiratul ihram langsung sujud, nilai pahala dapat walaupun belum dihitung rakaat. Ini Pak yang penting ini. Makanya kita kalau masuk masjid, yang dipikirkan ibadah aja lagi. Dalam keadaan apapun imam sama makmum yang lain. Atau dalam keadaan kunut imam, Allahumma hdina fi man hadait. Takbiratul ihram dia langsung dia mengangkat tangan dia. Berarti masbuknya berapa rakaat?
masyarakat lah. Kalau oleh ulun terima ragu-ragu akan mantap dua. Begitu. Dua ke atas semua. Jadi aku sembuh. Berarti sampai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, naik baru rakaat berapa? Pertama kalau itu rakaat kedua pulang lah. Nah, karena kunut itu di iktidal setelah roh. Inilah Pak Ibu mengaji di tahun mengaji, jangan kita kenal ngaji. Kemudian lagi hendaklah ia datang akan serakaat. Nah ya lah, datang serakaat maksudnya tambah serakaat. Kalau masbuknya dihukumkan satu rakaat. Lagi kemudian daripada salam imamnya, tuntungan imamnya salam, nah Abdul di salam yang kedua baru naik menambah rakaat. Walaupun di salam pertama boleh aja sudah naik, tapi Abdul di salam yang kedua imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ada juga assalamualaikum warahmatullah. Naik deh. Boleh juga. Nangkap boleh salam yang kedua. Ya bisa juga anak cepat ke bandara check-in. Bisa juga. Atau murid anak makan itu daripada jebol. Bisa juga. Atau sampai yang keingatan kunci kendaraan belum tak cabut. Was-was macam-macam. Iblis ini hantu ini menyatakan macam-macam. Bisa lah terjadi lah. Nah terima kasih atas kejujurannya. Sama Ain juga dulu. Nah kemudian lagi berarti nambah tadi rakaat. Setelah salam. Seperti barang yang disebut akan dia oleh Allamah Syibra Malisi, ulama yang bernama Syekh Syibra Malisi. Ini nama ulama ini. Bagus nih namanya ini. Syekh Syibra Malisi. Ulama ahli fikih. Bermula yang sunat bagi orang yang masbuk. Habis sudah permasalahan. Apa sunat bagi orang yang masbuk? Bahwa jangan ia membimbangkan dengan membaca zikir yang sunat. Jangan sampai yang masbuk itu menyibukkan diri membaca zikir yang sunat. Artinya kayak ini Bapak Ibu. Kita ini sudah terlambat nih. Allahu Akbar, kita ulang wajib. Jangan membaca bismillah lagi, jangan membaca doa iftitah lagi, jangan membaca auzubillah lagi. Langsung baca bismillah Fatihah maksudnya. Ya bisa juga Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajjahtu. Orang sudah terlambat wajjahtunya. Wajjahilladzi fatara samawati wal ardh. Jangan, itu zikir yang sunnah. Berusaha fokus kepada bacaan yang wajib. Nah, insyaallah Pak Ibu. Tetapi hendaklah ia kemudian daripada takbirnya, takbiratul ihram, ia membaca Fatihah juga. Langsung membaca Fatihah mulai bismillahirrahmanirrahim. Ayo yang aneh-aneh. Apabila imam wala ana abidum ma'abadtum wala antum abidun ma a'bud, ya Allahu Akbar,
langsung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Belum tentu Allahu akbar. Nanti cepat kalau baca Fatihah, lambat kalau cepat tapi dari sampai selesai baca Fatihah imam rukuk. Yang diteruskan apa? Yang paling baik apa? Ikut rukuk kan kita terlambat. Walaupun bacaan Fatihah kita cepat, tapi tetap tidak sempat. Imam keburu rukuk, hai yang terlambat. Walaupun Fatihah kita tadi cepat, belum selesai, tetap rukuk sama imam. Fatihah kita ditanggung imam. Apabila membaca yang sunat, Fatihah kita tidak ditanggung imam. Doa iftitah, padahal kalau kadang membaca doa iftitah selesai Fatihah. Ini gara-gara membaca doa iftitah lalu menyebabkan Fatihah tidak selesai. Tidak boleh rukuk sama imam, tapi dia boleh terlambat 3 rukuk yang banyak. Tapi ini kebiasaan Pak Ibu sembahyangnya sambil zuhur asar. Kalau sembahyang maghrib kalau guru, sembahyang maghrib kadang-kadang. Apa guru kadang-kadang marah guru ingin datang di rakaat ketiga. Rakaat ketiga ada anu lagi kan nyaring lagi. Sembahyang. Nah kemudian terus baca Fatihah juga, melainkan bahwa sangka ia dapat membaca Fatihah, kecuali ia menyangka sempat aja baca Fatihah. Lalu dia mengajarkan bacaan yang sunat dulu, baru baca Fatihah. Silahkan. Dia sanggup Fatihah sekali nafas. Silahkan. Nah, ada apa-apa kalau ini yakin cepatnya baca Fatihah, karena Fatihahnya sekali nafas. Misalnya, lalu dia membaca doa iftitah dulu, imamnya, misalnya lah, Qul ya ayyuhal kafirun. Baca imam. Belagu imam. Nang terlambat tadi imam baca doa iftitah. Terus baca doa iftitah. Sampai tuntung baca doa iftitah. Imam. Wala ana abidum ma abadtum. Misalnya, siang lambat tadi. Gasnya langsung baca Fatihah. Kecepatan 100 km per jam. Tapi jujur bacaannya. Jangan meringkas Fatihah. Sekalinya imam. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Ujar si imam. Ujar makmum 100 km per jam. Allahu Akbar. Kayak pajam mencapatnya ikan. Aku awal mamanya. Asal pasir bacaannya. Kalau ada pasir jangan. Imamnya memang kayak imamnya. Kalau kayak itu Bang Dani subuh Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabil la raiba fihi min rabbil alamin. Ulun mencari musalam cepat. Dan hendak itu imam kelambatan siang hari apa pengajian kuliah subuh nggak itu bacaan kelambatan. Nah kemudian lagi Ibu apa aja serta dibaca zikir karena ini yakin sempat aja baca Fatihah yang sholat itu, maka hendaklah didatangkan zikir, kerjakan aja zikir yang sholat kemudian dibaca Fatihah. Nah itu kalau sempat menyelesaikan Fatihah sebelum imamnya rukuk, dan apabila rukuk imamnya dan sebelum lagi yang membaca urang masbuk, gimana kita sambung pada pengajian selanjutnya. Masih ada kan di Masjid Tanggal 5 yang minggu depan masih bisa kita pengajian, minggu depannya baru libur karena
minggu depan masih bisa. Minggu depannya baru libur karena acara maulid ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Ya maulana ya mujib, ya hadir la yaghib. Wasalna ilaika bil habib. Taqdi hajatina ya Allah, taqdi hajatina ya Rahman, taqdi hajatina ya Rahim. Wal muslimin gharib. Wallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu